Banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah kolam pemandian air panas wisata pun hancur diterjang material lumpur dan juga kayu. Inilah detik-detik bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung setelah hujan deras mengguyur lokasi. Petugas pun mengamankan dan menutup sementara area terdampak di Pancuran 13 dan Pancuran 5. Destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi. Meski kawasan Sungai Gung setiap tahun kerap kali banjir seperti sore kali ini karena curah hujan tinggi, tapi jangan khawatir, saat ini beberapa fasilitas memang masih terdampak. Pancuran 13 atau Barokah ya, dan Pancuran 5 Sedang Sari untuk sementara belum bisa digunakan akibat luapan air sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pihak Guci masih membuka daerah wisata lain yang tidak terdampak banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Untuk informasi terkini terkait banjir bandang, sudah ada rekan Unibar di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selamat siang, Unibar. Bagaimana kondisi terkini di wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah saat ini? Ya, pemirsa, saat ini di area Pancuran 13 Guci, aktivitas pembersihan lokasi dari material banjir bandang masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, BPBD, dan sejumlah relawan. Hampir semua wahana atau kolam renang air panas alami yang berasal dari Gunung Slamet hancur lebur diterjang oleh banjir bandang kemarin sore. Saat ini sejumlah pipa air panas yang mendistribusikan air panas ke sejumlah hotel dan villa juga hanyut terbawa air sungai itu, dan pembersihan dilakukan menggunakan satu alat berat dibantu dan sampai ini wisata Pancuran 13 Guci masih ditutup sementara. Kemudian ada beberapa wisata lain yang ditutup, yakni Pancuran 5 dan satu lagi air terjun Serwiti yang berada di atas lokasi tempat saya berdiri. Untuk penanganan diperkirakan dalam 2 hari ke depan material longsor, material banjir bandang ini akan berhasil dievakuasi, dan untuk Pancuran 5 juga akan dilakukan pembersihan. Sampai saat ini sejumlah kolam renang yang terendam pasir tengah dibersihkan oleh petugas gabungan dan pengelola wisata. Demikian. Ya, Unibar, apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Ya, karena lokasi wisata ini jauh dari pemukiman penduduk, tidak ada korban jiwa, dan hampir setiap terjadi musim penghujan, wisata di sekitar Guci ini sering terjadi banjir. Baik, terima kasih Unibar atas informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Kisah mengharukan viral di media sosial. Sejumlah guru memindahkan dokumen penting menggunakan seutas tali dari bangunan sekolahnya yang hancur di Pidijaya, Aceh. Lokasi sekolah kini berubah menjadi aliran sungai baru, dan berikut liputan selengkapnya. Bangunan sekolah Islam terpadu An-Nur di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa.
Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Sementara itu pemirsa, puluhan anak korban banjir di Gayo Luwes, Aceh masih semangat belajar di tenda pengungsian. Bencana tak menyurutkan anak-anak ini menimba ilmu dan meneruskan pendidikan yang sempat tertunda. Kami hanyut, tak bisa sekolah lagi. Baju-baju semua hanyut. Sakila merupakan salah satu anak yang berada di posko pengungsian di Desa Belang Kejeren, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Siswi SMP kelas 7 ini tak kuasa menahan tangisnya karena harus belajar di posko pengungsian. Belajar di ruang sekolah dengan seragam kini hanya hayalan mereka semata. Sakila dan teman-teman pun memiliki harapan untuk pemerintah yang berkuasa. Aku mohon sama Bapak pemerintah segera bangun rumah sekolah kami dan berikan baju-baju. Rumah, sekolah, tempat ia belajar sudah hanyut. Harta benda bahkan pakaian serta perlengkapan sekolah tidak ada lagi. Sekolah adalah masa depan bagi generasi bangsa. Sakila berharap pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anak korban banjir bandang agar tetap melanjutkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Heboh pemirsa, puluhan warga desa Soradek, Kabupaten Aceh Barat menemukan butiran diduga emas di halaman rumah. Warga pun mendatangi lokasi untuk berburu emas dengan menyuling pasir dan air secara manual. Viral di sosial media, puluhan warga mengumpulkan butiran biji emas hasil menyuling. Para mama sibuk menggali tanah di halaman rumah dan menyuling dari kubangan air tanah. Warga menggunakan alat seadanya untuk mendulang pasir demi mencari serpihan emas. Tak hanya di Aceh pemirsa, warga Sibolga, Sumatera Utara juga digegerkan dengan banyaknya butiran emas pasca banjir bandang. Ratusan warga berupaya menggali lumpur material banjir dengan alat seadanya untuk mencari serpihan emas. Video ini pun beredar luas di media sosial.